satu pendahuluan, latar belakangnya perusahaan merupakan sebuah organisasi yang aktif yang bertujuan untuk mengoptimalkan kemakmuran para pemegang saham, mendapatkan laba, serta meningkatkan penjualan. Yang kedua itu rumusan masalah, apakah debt to equity ratio berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan PT Telekomunikasi Tbk periode tahun 2016 sampai 2020 dengan variabel return of equity. Yang kedua, apakah debt to asset ratio berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk periode tahun 2016 sampai 2020 dengan variabel return of equity. Yang ketiga, apakah debt to equity ratio dan debt to asset ratio berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk periode tahun 2016 sampai 2020 dengan variabel return of equity ratio. Selanjutnya itu fenomena bersalah. Yang pertama itu tabel daftar perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2020. Yang pertama itu Indonesia Tbk, yang kedua Telekomunikasi Indonesia Tbk, yang ketiga Axiata Tbk, yang keempat Bakti Telekom Tbk, yang kelima Smartfren Telkom Tbk. Selanjutnya yaitu grafik 1.1 hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tahun 2016 sampai 2020. Berdasarkan grafik yang disajikan di atas, dapat dilihat bahwa hutang jangka pendek PT Telekomunikasi Indonesia mengalami peningkatan pada periode 2016 sampai 2020, sedangkan pada tahun 2016 sampai 2020 mengalami sedikit penurunan hutang jangka panjang, tetapi penurunannya tidak terlalu drastis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusef Randini, MPM 17073 dari Lokal B17, mata kuliah Seminar Manajemen Keuangan dari Fakultas Ekonomi Universitas Baitur Rahmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan perusahaan, studi kasus PT Telekomunikasi Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2016 sampai tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama, definisi struktur modal. Menurut para ahli Ilham Fahmi 2015 menyatakan bahwa struktur modal merupakan gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan, yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari jangka panjang dan modal sendiri yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan. Selanjutnya, menurut Abdul Halim tahun 2015, struktur modal merupakan perbandingan antara total hutang dengan total modal sendiri. Yang kedua, teori struktur modal. Teori struktur modal menjelaskan pengaruh perubahan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Apabila keputusan investasi dan kebijakan dividen tidak berubah atau konstan. Sumber pendanaan yang bersumber dari utang memunculkan biaya yang mudah teridentifikasi, yaitu biaya bunga. Sementara itu, sumber pendanaan yang berasal dari modal memunculkan biaya yang bersifat implisit dan bersifat oportunistik. Ada beberapa solusi yang dapat ditempuh untuk perusahaan memperkecil risiko yang akan timbul karena diterapkan kebijakan pecking order teori, yaitu melakukan kebijakan penjualan aset berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Yang kedua, menerapkan kebijakan prudensial prudence atau prinsip kehati-hatian sebelum keputusan itu dibuat. Yang ketiga, menerapkan kebijakan yang bersifat head control atau kontrol keras terhadap keputusan yang sudah diambil. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang satu, pertumbuhan aktiva. Pertumbuhan aktiva pada dasarnya menggambarkan bagaimana perusahaan menginvestasikan dana yang ia miliki untuk kegiatan operasi dan investasi. Yang kedua, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan gambaran kemampuan finansial perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang ketiga, keuntungan. Tingkat pengembalian yang tinggi akan memungkinkan untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan dengan dana yang dihasilkan secara internal.
Yang keempat, risiko bisnis. Risiko bisnis suatu perusahaan adalah tingkat risiko dari operasi perusahaan. Apabila perusahaan tersebut tidak menggunakan utang. Risiko itu berkaitan dengan proyeksi tingkat pengembalian atas ekuitas dari perusahaan tersebut. Yang kelima, pertumbuhan. Salah satu karakteristik yang dapat mewakili prospek masa depan perusahaan adalah pertumbuhan dalam penjualan. Yang selanjutnya, pengukuran struktur modal. Pengukuran struktur modal yang pertama yaitu debt to equity ratio, yaitu digunakan untuk mengetahui setiap satuan modal sendiri yang digunakan untuk menjamin hutang. DRR menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dengan ekuitas. Yang kedua, debt to total asset ratio, yaitu salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas perusahaan. Yang ketiga, long term debt equity ratio, yaitu penyediaan dana dari pemegang saham terhadap hutang jangka panjang yang bertujuan untuk mengukur berapa bagian dari segi rupiah ekuitas yang dijadikan jaminan dalam jangka hutang jangka panjang. Yang kedua, yang selanjutnya, kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah kondisi keuangan yang dipengaruhi oleh proses pengambilan keputusan manajemen. Menurut para ahli, Fithayatin tahun 2012 yang dikutip oleh Anggriga tahun 2017, perusahaan yang sehat nantinya akan dapat memberikan laba bagi para pemilik modal. Perusahaan yang sehat juga dapat membayar hutang dengan jangka waktu yang tepat. Menurut Sudarna tahun 2015, ada 5 jenis rasio keuangan, yaitu rasio leverage, rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio nilai pasar. Manfaat laporan keuangan. Manfaat laporan keuangan diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya. Yang ketiga, pengukuran kinerja keuangan. Pemegang saham mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan cara membandingkan kondisi pemegang saham pada akhir periode dengan kondisi pemegang saham pada awal periode. Menurut Bringstam dan Houston 2014, rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur tingkat efektivitas manajemen berdasarkan pengambilan yang dihasilkan dari penjualan investasi. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Ika Puspita Kristianti yang berjudul Analisis Pengaruh Struktur Modal Terhadap Kinerja Keuangan. Dengan hasil penelitiannya yaitu DRR dan ROE mempunyai hubungan negatif signifikan dengan ROE. Kerangka konseptualnya. Di sini dalam penelitian ini kerangka konseptualnya yaitu DER berpengaruh positif terhadap terhadap kinerja keuangan. Yang kedua, DAR atau debt to asset berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Yang selanjutnya, DER dan DRA bersama-sama secara positif berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sekian dari saya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Yonisa. Baiklah, berikutnya kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis pendekatan kuantitatif. Selanjutnya yaitu waktu dan tempat penelitian. Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian data panel, yaitu penelitian dilakukan pada waktu tertentu. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan perusahaan
sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai tahun 2000. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui laporan keuangan tahunan. Data yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan data dokumenter berupa catatan bukti atau laporan historis yang tersusun dalam arsip perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian yang bergerak di bidang sektor telekomunikasi dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 sampai tahun 2020. Sedangkan sampel penelitiannya yaitu menggunakan metode purposive sampling, di mana sampel dipilih menggunakan pertimbangan melalui tujuan dan manfaat penelitian yang telah dikembangkan. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen merupakan struktur modal. Struktur modal adalah rasio yang digunakan perusahaan untuk membandingkan total hutang yang dimiliki perusahaan atas modal. Sedangkan variabel dependennya yaitu kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat pembelian bersih yang diperoleh oleh perusahaan atas modal yang diinvestasikan. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode studi dokumenter yang dapat kita lihat pada laporan keuangan perusahaan sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya yaitu analisis data. Terdapat 3 yang dilakukan untuk menganalisis data regresi. Yang kedua uji asumsi klasik, dan yang ketiga yaitu hipotesis. Asumsi klasik terbagi menjadi 2, yaitu uji normalitas sama uji multikolonialitas. Sedangkan uji hipotesis terbagi menjadi 3, yaitu uji F, uji T, sama determinasi koefisien.